Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Mardika. Saya akan menjelaskan tentang sistem mata pencarian suku Dayak. Sebelum kita membahas tentang sistem mata pencarian suku Dayak, ada baiknya kita mengenal tentang suku Dayak terlebih dahulu. Dayak adalah nama kolektif untuk berbagai suku asli di Kalimantan. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat yang tergolong ke dalam kelompok suku Dayak menghuni pedalaman Kalimantan. Daerah pantai atau daerah hilir yang mengitari mereka dihuni oleh orang Melayu, orang Banjar, orang Bugis, orang Makassar, orang Cina, orang Jawa, Madura, dan suku-suku lainnya. Dapat ditambahkan pula bahwa mayoritas dan orang Melayu di Kalimantan adalah keturunan suku Dayak yang kemudian memeluk agama Islam. Memperkirakan kira-kira 90% dari orang Melayu Kalimantan adalah keturunan Dayak. Orang Dayak diperkirakan sebanyak kurang lebih 3 juta pada tahun 1986 dan orang Melayu lebih dari 6 juta. Nah, suku Dayak menurut H.J. Malincourt di dalam buku Head Edric van Borneo pada tahun 1982 yang membagi suku Dayak menjadi 6 rumpun, yaitu Dayak Kenya, Kayan, Bahau, Otedanom, Iban, Murut, Kalimantan, dan Nampunan. Nah, di sini adalah 6 suku Dayak yang sangat berpengaruh di Kalimantan. Jadi sebenarnya ada banyak rumpun-rumpun, tapi di sini dikelompokkan menjadi 6 rumpun oleh H.J. Malincourt. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang sistem mata pencarian dari 6 suku ini ditambah satu suku yaitu suku dataran. Nah, mata pencarian suku Dayak sendiri adalah bertani, berburu, berkebun, dan bekerja di pemerintahan dan swasta. Dikarenakan dipengaruhi oleh faktor geografis yang berkaitan dengan tempat tinggal, latar belakang pengetahuan, terus sosial dan kepercayaannya. Sebagian besar aktivitas masyarakat dilakukan di dalam hutan seperti bertani, berburu, meramu, bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Maka dari itu hutan berperan penting bagi suku Dayak. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang suku Dayak Kenya. Nah, suku Dayak Kenya berada di pedalaman Malinau atau tepatnya di Desa Stulang, Kalimantan Utara. Suku Dayak Kenya ini memiliki sumber kehidupan yang bestari. Sejak kecil, suku Dayak ini sudah dilatih untuk berburu. Jadi, mereka mahir membuat sumpit untuk dijadikan senjata dan juga mampu meracik racun alami, kemudian dioleskan ke ujung mata sumpit agar buruan mati seketika. Mata pencarian suku Dayak Kenya yaitu berburu. Nah, di sini mereka menggunakan sumpit dan juga membawa tombak, lalu membawa hewan anjing peliharaan mereka untuk berburu. Selanjutnya selain berburu, mereka juga memiliki sungai yang mengalir di Desa Stulang. Nah, di sini mereka tidak menjadikan sungai ini atau menjadikan tangkapan ikan ini menjadi sebuah mata pencariannya, tapi lebih kayak dikonsumsi sendiri gitu. Selanjutnya adalah suku Dayak Otedanom. Suku Dayak Otedanom ini termasuk dalam kelompok Barito. Nah, Barito merupakan kelompok terbesar belahan selatan Kalimantan yang salah satu rumpunnya adalah Otedanom. Nah, di sini Otedanom memiliki ukiran bambu dan tikar anyaman yang cukup terkenal. Mata pencarian suku Dayak Otedanom adalah sistem tebang bakar dan berpindah-pindah. Tanaman utama mereka adalah padi. Selain itu, mereka juga menanam ubi kayu, ubi rambat, kedelai, terong, nanas, pisang, tebu, cabai, dan buah-buahan seperti durian, cempedak, serta memelihara sirih dan pinang. Menurut Dr. Zuliani Hidayah dalam buku Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah suku Dayak Iban. Suku Dayak Iban ini termasuk suku Dayak yang cukup terkenal di antara suku Dayak lainnya karena masyarakat
Masyarakat suku Dayak Iban ini memiliki hutan adat seluas 9.453,5 hektar yang selalu dijaga kelestariannya. Nah, suku Dayak Iban juga mendapatkan Equator Award 2019 bersama 22 komunitas lokal dan adat seluruh dunia dari UNDP, United Nations Development Program. Nah, di sini penyerahan penghargaan dilakukan 24 September 2019 di New York, Amerika. Jadi, suku Dayak ini cukup terkenal di antara suku Dayak lainnya. Mata pencarian suku Dayak Iban ini adalah menanam padi di ladang, dan sistem mereka adalah egaliter atau sederajat, jadi tidak ada yang dibedakan. Jadi di situ kesetaraan, kompetitif, dan kemampuan mengayun dijunjung tinggi. Jadi hasil tekstilnya di suku Dayak Iban ini sangat bagus dan menarik. Terus mereka juga suka menghias diri dan merajah badan atau mentato badan. Selanjutnya adalah suku Dayak Murut. Dayak Murut berada di bagian timur laut Kalimantan, di bagian utara Kalimantan Selatan. Orang Murut sudah mengenal mata pencarian bercocok tanam di sawah dengan cara irigasi. Karena itu, para ahli menduga bahwa mereka mungkin datang ke Kalimantan lewat kepulauan Filipina dan belajar pertanian irigasi di Filipina. Selanjutnya, mata pencarian suku Dayak Murut adalah bercocok tanam di sawah dan di ladang, dan sebagian lainnya menangkap ikan di sungai, menganyam barang-barang dari pandan dan sebagainya. Suku Dayak Punan adalah suku Dayak yang nomaden atau sering berpindah-pindah, atau juga bisa dibilang suku Dayak pengembara yang terkenal di Kalimantan. Mereka tersebar di seluruh bagian wilayah Kalimantan. Karena suku ini sering berpindah-pindah, maka dari itu mata pencariannya sangat erat dengan berburu dan meramu hasil hutan. Selanjutnya adalah suku Dayak Bidayuh, atau bisa dibilang suku Dayak daratan. Nah, jadi suku Dayak Bidayuh ini kenapa saya tambahkan, karena di sini sistem mata pencariannya beragam, yaitu mata pencarian utama suku Bidayuh ialah bertani ladang kering. Terus sistem perladangan yang terdapat dalam masyarakat merupakan sistem perladangan berotasi. Nah, di sini yang unik karena lahan yang dipergunakan akan ditinggalkan untuk beberapa waktu lamanya, dan sekian puluh tahun dia akan kembali lagi ke lahan tersebut. Nah, dipergunakannya sistem perladangan berotasi karena kondisi tanah yang kurang baik dan juga kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Dayak Bidayuh. Nah, jenis tanaman pokok yang ditanam adalah padi yang menggantungkan pada sistem pengairan tada hujan. Selain itu, berladang orang Dayak Bidayuh juga memelihara ternak atau antara lain babi dan unggas. Perkebunan juga menjadi salah satu mata pencarian orang Dayak Bidayuh. Tanaman yang ditanam pada umumnya adalah karet, sedangkan berburu dan menangkap ikan merupakan pekerjaan tambahan untuk mengisi hari-hari yang kosong. Nah, di sini suku Bidayuh itu dia berburu. Nah, cara berburu mereka adalah dengan mengumpulkan teman-temannya lalu musyawarah di rumah bundar miliknya. Jadi setelah mereka merencanakan cara berburu mereka di rumah bundar tersebut, mereka lalu mulai berburu di hutan. Nah, kesimpulannya, rata-rata mata pencarian suku Dayak adalah bertani, berkebun, dan berburu. Dikarenakan faktor geografis Kalimantan, suku Dayak sangat bergantung sekali kepada hutan. Maka dari itu, mereka sangat melestarikan hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Beberapa sistem bertani dan berkebun mereka yang unik, yaitu sistem perladangan berotasi, lalu sistem pertanian irigasi, dan membakar lahan dikarenakan faktor lahan yang dimiliki kurang baik. Tetapi pada suku Dayak yang nomaden atau sering berpindah-pindah, mereka sangat menggantungkan diri kepada kemampuan berburu mereka. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.